Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita, masih bab 1 tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang pertama kita bahas adalah tentang dinamika penduduk Asia. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang kondisi negara alam Jepang. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan berapa persen laju pertumbuhan penduduk benua Asia. Kemudian yang kedua, menguraikan bagaimana komposisi penduduk Asia berdasarkan usia. Yang ketiga, menyebutkan negara-negara di Asia yang termasuk kategori kualitas penduduk sangat tinggi. Yang keempat, menganalisa kategori kualitas penduduk negara Indonesia. Kemudian yang kelima, menyebutkan 3 ras utama penduduk benua Asia. Yang terakhir, menyebutkan agama-agama yang lahir di benua Asia. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Oke, mari kita lanjut pada materi inti. Sekali lagi, judul kita adalah tentang dinamika penduduk Asia. Nah, penduduk Asia berdasarkan WDPS pada tahun 2005 sampai tahun 2015, penduduk Asia itu bertambah sekitar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina dari Asia Timur, kemudian India dari Asia Selatan, dan Indonesia sebagai yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, wilayah pedalaman Asia itu relatif lebih jarang penduduknya. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan komposisi penduduk berdasarkan usia. Ya, berdasarkan usia. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, perhatikan. Nah, usia di bawah 15 tahun, penduduk Asia ini 25%. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun 67%. Kemudian usia di atas 65 tahun 8%. Nah, itu komposisi penduduk berdasarkan usia. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, menyebutkan berapa persen laju pertumbuhan penduduk Asia. Nah, perhatikan, laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara yang pertumbuhannya sangat tinggi, di atas 2,5%. Nah, itu ya, jadi laju pertumbuhan penduduk Asia. Kemudian yang berikutnya, bahwa kalian harus dapat menyebutkan kelompok negara-negara Asia dengan kualitas kategori penduduk sangat tinggi, kemudian kualitas penduduk sedang, dan lain sebagainya. Perhatikan penjelasan yang berikut. Nah, komposisi berdasarkan kualitas penduduk dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau yang disingkat dengan HDI. Nah, HDI apabila di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, menurut HDI, HDI ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, kemudian pendidikan dan pendapatan per kapita. Jadi, jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Kemudian lama pendidikan yang lebih lama, rata-rata pendidikannya adalah pendidikan tinggi, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Nah, sekarang kategori, perhatikan untuk menjawab tujuan pembelajaran yang nomor 3 dan nomor 4.
Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Nah, yang pertama, negara dengan kualitas penduduk tinggi atau HDI sangat tinggi, yaitu negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Saudi Arabia. Nah, kemudian sekarang apa kategori Indonesia? Nah, negara Indonesia termasuk negara dengan kualitas penduduk sedang. Nah, jadi Indonesia itu kategori kualitas penduduknya termasuk sedang. Nah, sekarang yang terakhir, negara dengan kualitas penduduk rendah adalah Nepal. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan pelajaran yang kelima, bahwa kalian harus dapat menyebutkan 3 ras yang terdapat di benua Asia. Perhatikan penjelasan Ibu. Nah, sekarang komposisi berdasarkan ras. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Eropoid. Kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid, termasuk Indonesia ya, termasuk ras Mongoloid. Kemudian Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Kemudian Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Drapida di India Selatan dan Sri Lanka. Nah, bangsa Drapida ini merupakan suku asli bangsa India. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab seperti Yaman, Oman didominasi ras Negroid. Kemudian yang terakhir yang kelima, di Asia Kecil, kemudian Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Eropoid dan ras Negroid. Nah, itu jadi dari 3 ras yang utama tadi menyebar di bagian-bagian wilayah Asia. Sekali lagi, 3 ras utama yang terdapat di benua Asia adalah ras Mongoloid, Kaukasoid, dan ras Negroid. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ke-6, menyebutkan nama-nama agama yang lahir di benua Asia. Nah, sekali lagi, benua Asia itu merupakan tempat lahirnya agama-agama di dunia. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia memiliki tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, kemudian Sikh, Konfusianisme, Taoisme, kemudian Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Nah, kemudian aspek kebahasaan. Benua Asia itu memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari 1 bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Kemudian daerah Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Kemudian keragaman budaya. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Kemudian porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Nah, itulah materi yang dapat Ibu siap sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Nomor 1. Bagaimana komposisi penduduk Asia berdasarkan usia? Nomor 2. Berapa persen laju pertumbuhan penduduk benua Asia? Kemudian yang ketiga, sebutkan negara-negara di Asia yang termasuk kategori kualitas penduduk sangat tinggi. Kemudian yang keempat, termasuk kategori apa kualitas penduduk negara Indonesia? Yang kelima, sebutkan 3 ras utama penduduk benua Asia. Terakhir, sebutkan agama-agama yang lahir
Sebutkan agama-agama yang lahir di benua Asia. Itu tujuan evaluasi yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Amerika. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.